Halo, jumpa lagi bersama saya Angga dalam program Besok Malam AR Channel. Dalam episode kali ini, gue akan bercerita tentang kejadian misteri kisah nyata yang dialami oleh Pak Yanto. Pak Yanto DM di Instagram Besok Malam AR Channel. Kejadian ini terjadi di sebuah desa yang tepatnya di Kejadian ini bermula pada suatu hari di desa ini sedang mengadakan acara pesta rakyat. Dan acara rakyat itu berlangsung sangat meriah. Semua warga berkumpul untuk menyaksikan acara pesta rakyat tersebut. Sebut saja Pak A dan Pak B. Kedua orang ini yaitu orang yang sangat terpandang di sebuah kampung itu, orang yang sangat tersohor, dan mereka memang ingin menjadikan desa itu sebagai desa yang sangat maju. Makanya kedua orang ini mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa. Pak A ini salah satu orang yang bisa dibilang alim, tegas, dan karakter Pak B ini orangnya sedikit ambisius tentang jiwa kepemimpinannya. Si Pak B ini sebenarnya baik, tapi kita nggak tahu ya, yang namanya salah satu orang yang ambisius itu dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kembali ke Pak A. Di suatu hari Pak A ini sedang menghadiri suatu acara tahlil di sebuah rumah warga. Ketika Pak A berangkat dari rumahnya menuju rumah warga, si Pak A itu bertemu sama Pak Yanto. "Pak, mau kemana?" Pak Yanto, saya mau ke rumah warga. Kebetulan di rumah warga itu lagi mengadakan tahlilan syukuran. "Oh, saya juga mau ke sana, Pak." "Oh, Pak Yanto juga mau ke sana." "Ya udah, kita bareng aja, Pak Yanto. Naik motor saya." "Oh, boleh kok, Pak. Ya udah kalau gitu, saya bareng Bapak ya." Pergilah mereka berdua ke rumah warga tersebut. Tiba di jalan, mereka berdua ketemu Pak B yang ekspresinya itu sangat gak enak banget. Ketika Pak B bertemu Pak A dan Pak Yanto, itu Pak B seperti kayak melotot memperhatikan mereka berdua. Tibalah mereka berdua di rumah warga yang sedang mengadakan syukuran tahlilan. Di situ Pak A memimpin sebuah tahlil di rumah warga tersebut. Setelah kurang lebih 48 menit, acara selesai dan saatnya mereka ramah tamah. Sambil bicara, makan-makan. Setelah itu, Pak Yanto dan Pak A segera pulang mengendarai motor Pak A. Di keesokan harinya, Pak Yanto dan bersama dua temannya itu sibuk untuk mencari di mana tempat penyewaan tenda. Hari itu pun hari yang sangat sibuk untuk Pak Yanto dan dua temannya. Sampailah mereka di sebuah desa tetangga. Kebetulan di desa tetangga itu memang banyak sekali untuk tempat jasa-jasa penyewaan tenda. Sampailah Pak Yanto, dan Pak Yanto bertemu sama salah satu orang yang memiliki jasa penyewaan tenda tersebut. "Pak, ini Pak, aku mau sewa tenda." "Oh, Pak Yanto, buat acara kapan, Pak?" "2 minggu lagi, Pak." "Walah, bisa kok, bisa, Pak." "Emang acara apa, Pak?" Eh, Mengadakan acara pemilihan kepala desa baru, Pak. Kebetulan
ada 2 kandidat calon terkuat di desa kami, Pak, yang akan menyalonkan sebagai kepala desa. Kalau boleh saya tahu, Pak, siapa ya, Pak? Tanya bapak yang penjual jasa tenda tersebut. Pak Yanto langsung memberitahu, oh ini Pak, Pak A dan Pak B. Wow, sontak kaget nih bapak yang menyewakan jasa tenda tersebut. Hah? Pak B? Serius Pak? Pak B ingin menyalonkan kepala desa? Pak Yanto jawab, iya, serius. Emang ada apa Pak? Kok Bapak seperti terkejut, heran kayak gitu? Bukan gitu Pak. Saya kenal persis Pak B itu seperti apa. Pak Yanto makin penasaran dan heran. Emang Pak B itu seperti apa orangnya Pak? Saya dulu pernah dengar cerita dari orang. Kalau Pak B itu mantan dukun Pak. Hah? Mantan dukun gimana? Iya Pak. Pak B itu terkenal sangat sakti ilmunya. Dia mantan dukun Pak. Dulu dia itu pernah tinggal di desanya sepupu saya. Sebelum dia tinggal di desa Pak Yanto sekarang. Oh gitu, jawab Pak Yanto. Terus gimana? Ya, aduh, saya gimana ya Pak mau ceritanya. Tapi memang Bapak harus tahu ya, dulu itu pernah kejadian orang-orang di warga itu banyak yang hilang Pak. Pada saat Pak B itu tinggal di desanya. Intinya Pak, saya udah ceritakan sebagian. Dan maaf, saya nggak bisa cerita banyak-banyak. Jadi Bapak dan warga yang lain harus hati-hati terhadap Pak B. Setelah itu Pak Yanto bilang, oh terima kasih banyak Pak informasinya. Kalau gitu saya dan teman-teman yang lain pamit pulang ya Pak. Nanti saya bakal kasih tahu buat acara pemilihan calon desa di tempat saya. Agar Bapak siap-siap untuk mempersiapkan tenda yang ingin saya sewa. Pas jalan pulang ke rumah, Pak Yanto bertemu Pak B. Pak B, mau kemana Pak B? Tetap kayak Pak Yanto ketemu malam itu. Pak B tanpa ekspresi dan hanya melotot saja. Gak tahu apa yang dipikirkan oleh Pak B. Pak Yanto tetap kepikiran apa yang diceritakan oleh Bapak penyewa tenda tadi. Dalam hati, Pak Yanto bilang, wah, kok Bapak itu setiap ketemu orang, termasuk ketemu saya, kok ekspresinya melotot ya? Ah bener yang dibilang Bapak penyewa tenda tadi, Bapak itu dulunya memang dukun sakti. Pak Yanto langsung bergegas buru-buru meninggalkan Pak B. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Saatnya warga desa itu melakukan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala desa yang baru. Setelah pemilihan selesai dan memakan waktu 2 kali 24 jam, ketahuanlah siapa pemenang atau yang terpilih sebagai kepala desa yang baru. Otomatis Pak A yang terpilih sebagai kepala desa yang baru. Setelah seminggu berlangsung, Pak A ingin melaksanakan syukuran atas keberhasilannya menjadi kepala desa yang baru. Akhirnya Pak A menyuruh Pak Yanto untuk memanggil warga-warga tersebut untuk datang di acara syukuran di rumahnya Pak Kepala Desa yang baru. Ceritanya tidak sampai di situ. Kita kembali ke Pak B yang merasa marah dan emosi melihat pesaingnya
menang sebagai kepala desa. Tapi ternyata Pak B tidak tinggal diam. Dia merencanakan suatu hal yang busuk untuk mencelakakan Pak A. Ya, dalam artian balas dendam. Mungkin dia emosi, marah atas kekalahan yang dia tidak bisa terima. Pada malam itu, ramailah di rumah kepala desa yang baru melaksanakan syukuran. Pak Yanto dan yang lain ikut membantu kepala desa dalam mempersiapkan hajatan tersebut. Ketika acara syukuran sudah selesai, datanglah Ramatama. Nah, kejadiannya mulai di situ tuh. Ketika mereka makan, tiba-tiba ada satu warga yang batuk dan sampai muntah. Nah, muntahnya itu yang anehnya berupa belatung. Loh, kok bisa ya? Kan lagi makan enak, kok tiba-tiba si bapak warga ini muntah dan mengeluarkan belatung. Di situ kejadian saat itu sudah tidak terkendali. Wah, semua warga panik dan melihat pandangannya ke Pak A, kepala desa yang baru. Ada satu warga yang bilang, wah ini nggak beres ini. Jangan-jangan ini kita diguna-guna ini. Pak Yanto ingat apa yang pernah diberitahukan kepada penyewa tenda yang waktu itu Pak Yanto pernah datangi. Tapi Pak Yanto tidak berbicara saat itu kepada kepala desa. Pak Yanto cuma bilang, mungkin ini ada yang tidak beres Pak, ada yang salah. Tapi Bapak tenang aja. Jangan panik, intinya kita semua berdoa semoga ini cepat selesai. Setelah malam yang kelam itu terjadi, keesokan harinya, Pak Yanto berlari ke sana ke sini. Ada satu warga yang melihat Pak Yanto. Pak Yanto, kenapa Pak Yanto? Kok seperti orang kebingungan? Pak Yanto menjawab, ini Pak, saya ini dari tadi siang nyari anak saya Pak. Dan sekarang itu udah pukul 5 sore, bentar lagi maghrib. Tapi saya nggak ketemu anak saya mainnya di mana, saya bingung. Biasanya dia tuh mainnya tuh di kali paling ujung. Ada satu warga yang bilang, lah, main di mana Pak? Di kali paling ujung? Pak, itu kan tempat keramat di desa ini. Kok bisa-bisanya anak Bapak main di situ? Jadi gimana ini Pak? Yaudah gini aja Pak, kata warga. Kita ke rumah kepala desa, kita minta bantuan warga-warga yang lain untuk mencari anak Bapak yang hilang. Yaudah Pak, kalau gitu bantu saya ya Pak. Kita ke rumah kepala desa sekarang. Akhirnya Pak Yanto dan satu warga itu ke rumah kepala desa untuk meminta bantuan. Sampai di rumah kepala desa, Pak Yanto menceritakanlah kejadian tersebut. Kalau anaknya itu dari siang sampai sore itu belum pulang ke rumah. Jadi, ya dia meminta kepala desa untuk mengumpulkan warganya dan membantu Pak Yanto mencari anaknya. Jadi, kepala desa dan Pak Yanto dan warga yang lain berbondong-bondong ke tempat kali paling ujung itu untuk mencari anaknya. Sampailah mereka di sana. Hari udah makin maghrib dan makin gelap. Mereka berteriak mencari anak Pak Yanto. Setelah 1 jam pencarian, tetap tidak ditemukan anak tersebut. Pak Yanto sedih dan bilang ke kepala desa, Pak, tolong Pak, bantu saya Pak. Tolong bantu saya untuk menemukan anak saya Pak. Kepala desa bilang, iya Pak, kita dan warga yang lain pasti bantu Bapak untuk mencari anak Bapak yang hilang. Tapi Bapak tetap sabar ya, dan kita semua berdoa agar dilancarkan pencarian ini. Tapi sekarang udah larut malam Pak.
Mau nggak mau kita hentikan pencarian ini, kita lanjutkan besok. Dan kita pulang ke rumah, kita berdoa supaya anak Pak Yanto bisa cepat ditemukan. Dengan perasaan sedih dan gelisah, akhirnya ya mau nggak mau Pak Yanto pulang ke rumah tanpa harapan. Yang anehnya kan Pak Yanto dan warga yang lain pergi ke kali paling ujung nih, tapi istri Pak Yanto itu di rumah. Dan anehnya, setelah Pak Yanto sampai di rumah, istrinya bercerita, "Pak, anak kita udah ketemu kok, Pak." "Ketemu gimana sih, Bu?" "Bapak sama warga yang lain dan kepala desa itu tadi mencari anak kita di kali paling ujung, tapi nggak ketemu." "Iya, Pak. Tapi anak kita udah ketemu, Pak." "Ketemu di mana, Bu?" "Di bawah kolong tempat tidur kita, Pak." "Loh, kok bisa? Bukannya dia tadi main di kali?" "Ibu juga nggak tahu, Pak. Tapi tadi pas Ibu lagi di dapur, Ibu kayak ketemu suara geluduk-geluduk gitu di kamar. Pas Ibu cek, ternyata suara anak kita lagi tidur di bawah kolong tempat tidur kamar kita." Tapi ada yang aneh, setelah anak Pak Yanto ketemu, kok anak Pak Yanto itu jadi kayak pendiam, murung. Awalnya anak Pak Yanto itu orangnya nakal banget, agresif, produktif pokoknya. Bahasa Jawanya pecicilan. Tapi pas ketemu nih anak jadi murung, diem. Wah, ada yang gak beres ini. Pak Yanto jadi bingung. Akhirnya Pak Yanto mencari cara, atau anak saya ini kesambet ya, atau apa ya, kok sifatnya jadi aneh. Akhirnya setelah kejadian itu, ada kejadian lagi. Ada beberapa warga yang hilang ketika mereka pergi ke ladangnya. Kok bisa hilang, gimana ya? Diculik? Atau gimana? Warga geger semua. Akhirnya warga mengeluhlah ke kepala desa. Pak, ini desa ini semenjak Bapak pimpin, kok sering banget banyak kejadian yang tidak diinginkan, Pak. Ini salah satu warga kita ada yang hilang, Pak. Ayo, Pak. Gimana ini? Tolong bantu kita buat cari, Pak. Atau Bapak ini melaksanakan perjanjian tumbal sama iblis. Kok warga kita banyak yang hilang semenjak Bapak jadi kepala desa? Kepala desa langsung bilang, "Tenang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita cari solusinya. Saya juga bingung, kenapa ini terjadi? Padahal sebelumnya desa kita ini aman-aman saja. Saya juga nggak tahu, mungkin ini cobaan buat saya sebagai pemimpin desa kalian yang baru. Cuman kita cari solusinya, kita cari. Tidak bisa ditemukan orang yang sudah hilang tersebut." Setelah beberapa hari kejadian, ada salah satu warga yang sedang ronda. Pas dia keliling tengah malam, dia melihat seperti ada yang terbang mengelilingi desa tersebut. Kebetulan warga itu lagi ngeronda sama Pak Yanto. Pak, sampean lihat nggak tuh? Kayak ada yang terbang barusan." "Iya sih, saya juga lihat." Akhirnya Pak Yanto dan warga itu berlari menelusuri benda yang terbang tersebut. Eh, sampailah benda itu ke arah rumahnya kepala desa. Oh, kaget dong Pak Yanto dan warga itu. Mulailah timbul pikiran curiga. Jangan-jangan benar warga yang hilang itu perbuatan oleh kepala desa kita yang baru, kata warga tadi. Pak Yanto bilang, nggak boleh sembarangan nuduh. Kita harus tahu dulu sumbernya itu dari mana. Kita harus cari tahu dulu buktinya. Yaudah gini aja, Pak.
Kita datangin rumah Pak Kepala Desa, kita tanya, apa maksud benda yang terbang ke rumahnya tadi? Akhirnya Pak Yanto dan warga itu datanglah ke rumah Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum Pak, malam. Pak, disambutlah Kepala Desa itu. Iya Pak, siapa ya? Saya Pak Yanto. Oh Pak Yanto, kenapa Pak malam-malam Pak? Ada yang tidak beres kah? Iya Pak, maaf Pak saya mengganggu. Saya mau tanya, tadi pas saya sama warga lagi ngeronda, itu saya melihat benda terbang ke arah rumah Bapak. Saya pengen kejujurannya. Apakah benar ini semua ulah Bapak? Maksudnya gimana Pak Yanto? Saya nggak ngerti. Gini aja Pak, Bapak jujur aja. Apa yang sudah Bapak perbuat sama kami, warga desa ini? Pak Desa bilang, maaf Pak Yanto, saya tetap nggak ngerti apa yang dimaksud Pak Yanto sama warga. Saya tidak pernah melakukan sesuatu hal yang aneh Pak sama warga kita. Tiba-tiba, pas mereka lagi ngobrol di depan, istri Pak Kepala Desa teriak. Mereka ke dalam untuk mengecek. Ternyata Ibu Kepala Desa udah pingsan. Setelah Ibu Kepala Desa sadar, Ibu itu hanya bisa bilang, ada setan, ada setan, ada setan. Ya, mungkin dia melihat sosok hantu di rumahnya, sehingga dia menjerit dan pingsan. Pak Yanto dan warga kembali ke pos ronda. Tibalah untuk jadwal ronda berikutnya. Di situ Pak Yanto dan warga yang lain lagi berkeliling kampung untuk mengecek desanya. Nah, kejadian lagi nih. Ada sosok yang terbang menuju sebuah rumah besar. Pak Yanto dan warga bergegas untuk mengikuti benda itu. Ternyata benda itu mengarah ke rumah Pak B. Akhirnya Pak Yanto dan warga bilang, yaudah, ini kan kita udah jelas nih, udah lihat benda itu arah ke rumah Pak B. Sekarang kita ke rumah kepala desa untuk melapor apa yang kita lihat dan mengumpulkan warga. Akhirnya Yanto dan warga itu ke rumah Pak Kepala Desa. Warga sudah berkumpul dan Kepala Desa bilang, Pak Yanto, emang benar apa yang Bapak Yanto lihat? Pak Yanto bilang, benar Pak, saya dan warga itu melihat sendiri. Ada sosok lampor yang terbang mengarah rumah Pak B. Wah, akhirnya warga tersebut ricuh pada resah. Ada yang bilang, Pak Kepala Desa, Bapak harus atasin ini Pak, sebelum warga yang lain juga terlibat, terkena imbasnya. Sebelum makin banyak warga yang hilang Pak, Bapak harus bertindak. Akhirnya Kepala Desa dan warga bergegaslah menuju rumah Pak B. Sampailah mereka di rumah Pak B dan berteriak, Pak B, keluar. Udah saatnya kamu itu menyerahkan diri atas keresahan yang terjadi di desa ini. Akhirnya Pak B keluar. Pak B bilang, warga-warga, kenapa kalian berkumpul di rumah saya? Ada warga yang bilang, Pak, udah jangan basa-basi Pak. Bapak kan yang menyebabkan kericuhan dan penculikan atas warga di desa ini. Bapak selama ini bersekutu sama lampor. Pak B kaget. Tapi Pak B tetap pakai ekspresi mukanya. Dia melotot ke salah satu warga yang berani berkata seperti itu. Tanpa basa-basi, Pak B bilang, kalian tidak bisa menuduh saya semena-mena. Kalian harus ada bukti.
Kalau memang saya yang berbuat, ya saya berani dihukum. Akhirnya warga bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Setelah beberapa hari, Pak Yanto mengalami musibah. Anaknya yang dulu pernah hilang, yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur rumah mereka, itu meninggal dunia. Innalillahi. Pak Yanto dan keluarganya berduka dan sangat sedih saat itu. Nah, setelah kematian anak Pak Yanto tidak luput dari pemikiran yang tempo dulu pernah dia dengar dari warga desa sebelah. Bergegaslah Pak Yanto pergi ke desa sebelah untuk mencari bapak itu. Nah, ketemulah Pak Yanto sama bapak itu, dan Bapak Yanto menceritakan apa yang dialami oleh desanya ke bapak itu. Pak, bapak jawab jujur. Saya ingin bertanya, bapak sebenarnya tahu seperti apa tentang Pak B? Karena warga desa saya itu, setelah pemilihan kepala desa yang baru, warga desa saya itu banyak yang hilang. Dan 2 hari yang lalu anak saya itu meninggal, Pak. Tolong Pak, bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, Bapak desa sebelah itu bercerita. Gini Pak Yanto, sebenarnya Pak B itu memang dukun sakti. Dan dia pernah menyebabkan warga di desa yang dulu dia tinggal itu mengalami teror, yaitu lampor. Lampor itu sebuah iblis yang sangat menyeramkan. Konon katanya, wujudnya itu dia mempunyai kuku-kuku yang sangat panjang. Dia memakai jubah yang sangat besar. Dan setiap orang yang berpapasan ketemu langsung sama lampor itu, otomatis orang itu diculik atau meninggal karena dibunuh oleh iblis tersebut. Jadi, Bapak pengen saya berbuat apa? Pak Yanto bilang, saya cuma pingin tolong bantu saya, carikan saya solusinya agar iblis lampor itu bisa hilang dari desa saya. Gara-gara dia, desa saya itu sekarang itu udah tidak bisa terkenali lagi. Semua warga itu takut untuk ke ladang. Semua warga itu takut untuk keluar malam. Ayo Pak, bantu saya. Akhirnya warga desa sebelah memberikan solusi, dan dia bilang, gini Pak, Bapak coba tahlilan selama 7 hari 7 malam di desa Bapak. Ya, atas izin Allah, semua masalah ini pasti bakalan selesai. Kita berdoa dan kita minta sama Allah, semoga setan lampor itu atau iblis lampor itu segera pergi. Setelah mendapatkan informasi yang cukup jelas, Pak Yanto pulang ke desanya. Dan setelah sampai di desanya, Pak Yanto berkumpul sama warga untuk melaksanakan hajat yang telah disampaikan oleh Bapak warga desa sebelah. Bapak-bapak semua, saya tahu bagaimana kita mengusir iblis lampor tersebut. Jadi, mulai besok malam, di desa ini harus melaksanakan tahlilan 7 hari 7 malam. Gunanya kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yaitu lampor. Jadi, saya minta semua warga-warga di sini untuk melaksanakan tahlilan 7 hari 7 malam di balai desa secara rutin. Akhirnya warga desa itu menyetujui apa yang dibilang Pak Yanto. Tapi Pak Yanto juga meminta izin kepada kepala desa untuk mengadakan tahlilan tersebut. Dan kepala desa mengizinkannya. Dan kepala desa juga ikut ke tahlilan tersebut.
Setelah 4 hari berlangsung, Pak Yanto bilang ke warganya, "Pak, bapak-bapak semua, sekarang kita udah 4 hari berturut-turut melaksanakan tahlilan di balai desa. Saya ingin menyampaikan, kata teman saya, dulu di desa dia itu juga pernah diteror oleh iblis lampor. Nah, saya bukan mau suuzon atau menfitnah antara kepala desa sekarang sama mantan calon kepala desa yaitu Pak B. Kita lihat setelah 7 hari nanti kita melaksanakan tahlilan, siapakah yang mengalami sakit atau menderita sesuatu hal yang buruk, di situ kita bisa tahu siapa penyebab teror lampor di desa kita. Mohon maaf Pak Kepala Desa, bukannya saya ingin memfitnah atau seperti apa. Saya hanya ingin membuktikan siapakah dalang dari teror lampor di desa kita ini. Ya, Kepala Desa tidak ngerasa keberatan karena ya dia konsisten, optimis bahwasanya dia tidak pernah melakukan sesuatu hal yang jahat kepada warganya. Setelah 7 hari mereka melakukan tahlilan, Pak Yanto melihat kepala desa mereka dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja, tidak mengalami sakit atau musibah. Nah, tapi karena Pak B ini tidak pernah ikut bareng warga melaksanakan tahlilan, Pak Yanto dan warga yang lain mulai curiga. Pergilah Pak Yanto dan warga yang lain ke rumahnya Pak B untuk melihat bagaimana kondisi Pak B saat ini. Sampailah Pak Yanto dan kepala desa serta warga yang lain ke rumahnya Pak B. Setelah digedor-gedor, ternyata keluarlah istri Pak B. Dan Pak Yanto bertanya, "Bu, Pak B ada? Suami saya itu sekarang sedang sakit. Badannya itu tidak bisa digerakkan, kaku, dan mendapatkan bintik-bintik merah seperti koreng di sekujur tubuhnya." Wah, Pak Yanto dan warga yang lain mulai kaget. Loh, Pak B mengalami sakit yang aneh. Wah, jangan-jangan apa yang dipikirkan oleh Pak Yanto benar. Selama ini perbuatan Pak B. Pak Yanto meminta izin pada ibu Pak B untuk melihat keadaan Pak B dalam rumah. Pas Pak Yanto masuk ke kamar Pak B, Pak Yanto mendapati aroma yang tidak sedap, yaitu bau yang sangat busuk. Ternyata badan Pak B itu ditumbuhi oleh koreng dan nanah-nanah, sangat menjijikan. Nah, saat itu juga Pak B mengakui perbuatannya kalau dialah dalang dari teror yang ada di desa mereka. Dengan alasan Pak B tidak terima atas kekalahan yang dia alami pada saat mencalonkan kepala desa. Karena sifat Pak B itu orang yang ambisius dan memang ingin menjadi pemimpin. Ketika dia kalah dan tidak terima, dia melakukan hal yang bersekutu dengan iblis, yaitu lampor. Di saat Pak B berkata jujur, tiba-tiba istrinya juga ikut mengklarifikasi bahwasanya dia juga terlibat dalam teror tersebut dan dia dimintain tolong sama suaminya sendiri, yaitu untuk
memanggil Lampor tersebut, yaitu iblis yang sangat jahat. Setelah istri Pak B dan Pak B mengakui perbuatannya, akhirnya warga mengetahui selama ini yang meneror desa mereka yaitu perbuatan Pak B. Ya, saat malam itu mereka bubar, pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah beberapa hari, terdengar kabar kalau Pak B itu meninggal dunia. Setelah meninggalnya Pak B, desa tersebut kembali aman, tentram. Ya, berkat doa mereka, kerja keras mereka, Allah telah melindungi desa tersebut dari teror iblis Lampor. Nah, itulah cerita yang kita dapat dari narasumber kita Pak Yanto, yaitu teror iblis Lampor. Untuk teman-teman semua, jangan lupa share, like, and subscribe channel Besok Malam AR agar kita makin semangat untuk berbagi cerita pengalaman mistis ke teman-teman semua. Salam dari saya. Bye.